Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Hari ini kita akan lihat sesuatu yang agak paradoks ya, zaman es. Seringnya kan kita bayangin ini masa yang suram, dingin, susah gitu. Iya, betul. Gambaran umumnya memang begitu. Tapi sumber yang Anda bawa ini, khususnya bab 5 dari The Story of the Human Body, justru bilang kalau periode perubahan iklim yang, wah, ekstrim ini malah jadi panggung buat lompatan evolusi manusia yang paling penting. Kok bisa gitu ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Menarik sekali kan? Iya, masa sulit kok malah bikin otak kita jadi besar dan rakus energi gini, terus badan kita juga relatif besar, bisa nyimpen lemak lagi, dan tumbuhnya juga lambat banget dibanding primata lain. Gimana coba? Kompleks memang. Siap nih Anda untuk kita gali bareng gimana energy trade-offs atau pertukaran energi di masa lalu itu membentuk kita sekarang? Yuk kita bedah. Mari. Jadi, zaman es ini yang mulainya sekitar 2,5 juta tahun lalu sampai ya kira-kira 12.000 tahun lalu, ini bukan cuma periode dingin yang panjang gitu aja, bukan hamparan es statis. Bukan ya, jadi gimana? Justru sebaliknya, ini era ayunan iklim yang, wah, liar banget dan gak terduga. Bayangin aja siklus panjang periode glasial, es di mana-mana, laut surut, terus diselingi periode interglasial yang lebih hangat, lebih lembab, mirip sekarang lah. Wah, drastis ya perubahannya. Banget. Lingkungan bisa berubah total dalam skala waktu evolusi, dari tundra dingin kering jadi hutan lebat hangat. Nah, ketidakstabilan ini jadi tekanan seleksi yang luar biasa. Pilihannya ya adaptasi atau punah. Keras ya? Dan di tengah gejolak inilah Homo erectus, leluhur kita yang penting banget, muncul dan mulai nyebar keluar Afrika. Mereka hadapi dunia yang berubah terus. Dan ini mendorong evolusi kunci, terutama soal manajemen energi. Oke, jadi jelas ya misi kita kali ini mau coba pahamin strategi energi apa sih yang bikin leluhur kita Homo erectus dan keturunannya, kita sebut aja manusia purba atau Archaic Homo gitu ya. Boleh Archaic Homo? Nah, gimana mereka nggak cuma selamat dari zaman es, tapi juga berkembang, bahkan bisa biayain proyek evolusi mahal kayak otak yang ukurannya jadi 2 kali lipat itu. Bayar tagihan energinya gimana coba di saat sumber daya mungkin lagi nggak pasti? Pertanyaan kuncinya itu. Mari kita mulai dari tantangannya dulu. Dan siapa aja sih pemain utamanya? Coba deh Anda bayangkan hidup di dunia yang lanskapnya, airnya, makanannya, hewan, tumbuhan, semua bisa berubah total cuma dalam beberapa generasi. Susah pasti bayanginnya. Itu realitasnya Homo erectus. Spesies hominin itu istilah buat manusia dan kerabat dekatnya yang udah punah ya. Pertama yang jadi penjelajah global. Nyebar dari Afrika ke Eurasia, hadapi iklim macam-macam dan gak stabil. Benar. Sumber Anda bilang fosilnya nunjukin badan mereka udah mirip kita. Proporsinya tegak, efisien buat jalan jauh. Tapi ada ciri khasnya. Tengkoraknya panjang, rendah, nggak bulat kayak kita, tonjolan alisnya tebel banget, mukanya lebih gede dan nonjol, hidung besar, tulangnya juga lebih tebel, lebih kuat. Ciri-ciri yang cukup jelas ya. Menariknya, ukurannya juga nggak seragam. Misalnya nih, temuan di Drimanici, Georgia, itu nunjukin Homo erectus yang lebih kecil badannya. Mungkin 25% lebih mungil. Otaknya juga. Dibanding yang di Afrika, berarti udah ada adaptasi lokal ya? Betul. Itu menunjukkan variasi dan adaptasi terhadap lingkungan setempat sudah terjadi. Terus, dari Homo erectus ini muncul spesies baru kayak Homo heidelbergensis di Eropa dan Afrika. Badannya lebih besar lagi, otaknya juga mendekati kita. Nah, H. heidelbergensis ini sering dianggap leluhur Neanderthal dan kita, Homo sapiens. Ya, salah satu kandidat kuat leluhur bersama. Ada juga Denisovan di Asia, yang ini agak misterius ya, lebih banyak kita kenal dari DNA purba daripada fosil utuh. Betul. Penyebaran geografis yang luas ini, ditambah ayunan iklim zaman es yang kadang bikin populasi terisolasi ribuan tahun, itu kayak bikin laboratorium alam raksasa buat, divergensi evolusioner. Divergensi evolusioner, maksudnya? Artinya, kelompok yang kepisah-pisah ini mulai menempuh jalur evolusi yang agak beda, didorong tekanan lingkungan lokal yang unik. Jadi ini bukan cuma soal bertahan hidup pasif aja. Tantangan lingkungan terutama ya itu tadi, perjuangan dapetin energi yang cukup di dunia yang berubah-ubah, itu secara aktif membentuk variasi fisik dan perilaku yang kita lihat di fosil manusia purba. Perjuangan energi ini benang merahnya.
Oke. Nah, dari sekian banyak perubahan, salah satu yang paling kelihatan dan paling boros energi itu kan pembesaran otak ya, di garis keturunan Homo, mulai dari Homo erectus. Sumber Anda ini, bab 5, nekenin banget soal ini. Sangat sentral. Ukuran otak rata-rata hampir 2 kali lipat selama zaman es. Bahkan Neanderthal, sepupu kita yang adaptasi sama dinginnya Eropa, otaknya rata-rata malah sedikit lebih besar dari kita, Homo sapiens modern. Keren kan? Luar biasa memang. Tapi ini jadi pertanyaan lagi, kalau otak besar itu jelas berguna banget buat mikir, mau mecahin masalah, dan lain-lain. Kenapa nggak semua hewan aja evolusi ke sana? Kenapa otak besar itu jarang di dunia hewan? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya, ya seperti yang Anda bilang tadi, intinya satu kata. Energi. Otak itu organ yang rakus banget energi. Rakus banget ya? Iya, otak manusia dewasa beratnya cuma sekitar 2% dari berat badan total. Tapi nyedot sekitar 20-30% dari angka metabolisme basal kita, BMR. Itu energi pas kita lagi istirahat total loh. 20-30%, wow. Angka ini jauh lebih tinggi dari primata lain. Simpanse atau gorila mungkin cuma 8-10% BMR mereka. Terus, gimana kita bisa mampu bayar biaya metabolik setinggi itu? Nah, disinilah muncul ide kunci dari Leslie Aiello dan Peter Wheeler. Namanya hipotesis jaringan mahal atau expensive tissue hypothesis. Hipotesis jaringan mahal. Kedengarannya penting nih. Intinya apa itu? Intinya, itu ada bertukaran evolusioner yang cerdik. Teori ini bilang kita bisa kembangin otak yang lebih besar dan mahal energinya karena kita hemat biaya energi di organ mahal lain, yaitu usus kita. Oh, jadi ada tukar guling gitu ya? Antara otak sama usus? Kurang lebih begitu. Usus, terutama usus halus tempat nyerap nutrisi, itu juga jaringan yang butuh banyak energi. Dibanding primata lain seukuran kita, usus manusia itu relatif lebih kecil dan pendek. Kok bisa? Kuncinya ada di perubahan drastis kualitas diet leluhur kita. Diet berkualitas lebih tinggi. Maksudnya bukan cuma makan lebih banyak, tapi makan apanya yang beda. Tepat. Maksudnya pindah ke makanan yang lebih padat kalori dan nutrisi per gramnya, plus lebih gampang dicerna. Ini kemungkinan besar ya, karena makin banyak makan daging hewan yang kaya protein dan terutama lemak, sumber energi padat banget. Selain daging. Ya, sumber nabati berkualitas tinggi juga penting, kayak umbi-umbian di bawah tanah yang kaya pati, kacang-kacangan, biji-bijian, terus mungkin madu kalau nemu. Tapi dapat makanan bagus saja nggak cukup. Kuncinya juga di pemrosesan makanan sebelum dimakan. Teknologi masuk di sini berarti ya? Persis, alat-alat batu dari yang simpel kayak serpihan tajam oldowan sampai alat acaulean yang lebih canggih kayak kapak genggam H. erectus, itu bantu banget. Buat ngulitin hewan, motong daging, mecahin tulang buat ambil sumsumnya yang kaya lemak, ngupas atau numbuk umbi keras. Semua ini bikin makanan lebih gampang dikunyah, lebih gampang dicerna, jadi lebih banyak energi bisa diambil dengan usaha pencernaan yang lebih sedikit. Masuk akal. Terus kalau api dan memasak, itu pasti mengubah segalanya kan? Secara fundamental. Penguasaan api dan memasak secara rutin, nah kapan persisnya ini mulai masih jadi debat ya, tapi mungkin udah ada di akhir era Homo erectus atau manusia purba setelahnya kayak Homo heidelbergensis, itu revolusi diet yang sesungguhnya. Revolusi ya? Iya, memasak itu bikin banyak hal, mecah serat tumbuhan yang susah dicerna, bikin daging empuk, bunuh bakteri berbahaya, dan yang penting, bikin nutrisi lebih gampang diserap tubuh jadi bioavailable. Proses ini kayak pra-pencernaan di luar tubuh. Akibatnya, kerja sistem pencernaan kita berkurang drastis. Usus nggak perlu kerja keras, jadi bisa mengecil secara evolusi. Energi yang tadinya buat usus jadi bebas, bisa dialihkan buat dukung otak yang lebih besar dan kompleks. Jadi, hipotesis jaringan mahal ini, ya intinya gitu. Diet lebih baik plus teknologi bikin ada pertukaran energi antara usus dan otak. Keren banget ya keterkaitannya. Sumber Ada juga nyebut bukan cuma ukuran akhir otak kita yang beda, tapi juga cara tumbuhnya. Otak bayi manusia lahir relatif belum matang, tapi udah lebih besar dari bayi kera. Betul. Terus yang lebih penting lagi, otak kita tumbuhnya jauh lebih cepat dan lebih lama setelah lahir, terutama di tahun-tahun pertama. Pertumbuhan cepat ini bikin jumlah neuron kita hampir 2 kali lipat dibanding kera besar, paling banyak nambahnya di neokorteks. Ya, bagian luar yang keriput itu.
Itu kan pusatnya fungsi kognitif tingkat tinggi ya. Mikir abstrak, bahasa, sadar diri, rencana jangka panjang. Tentu aja pertumbuhan otak yang intensif dan lama ini butuh investasi energi yang luar biasa besar. Dari bayinya tapi terutama dari ibunya lewat ASI, terus dari dukungan kelompoknya juga. Investasi yang sangat besar, memang. Jadi, jelas otak besar ini nggak sendirian. Ini bagian dari paket adaptasi yang lebih besar, termasuk perubahan strategi hidup keseluruhan. Leluhur kita di garis Homo itu nggak cuma otaknya gede, tapi badannya juga cenderung lebih besar dari hominin sebelumnya, kayak Australopithecus. Benar, ada tren peningkatan ukuran tubuh juga. Dan mereka pakai strategi hidup yang lambat. Beda sama tikus misalnya, yang hidupnya cepat dewasa, anaknya banyak, umurnya pendek. Kita, kayak kera besar atau gajah, itu lambat. Lama gedenya, dewasa seksualnya lambat, jarak antar kelahiran anak panjang, anaknya sedikit, tapi kita invest energi dan waktu gede banget buat ngurus tiap anak. Balik ke pertanyaan energi. Gimana mereka bisa biayain strategi jangka panjang ini di zaman es yang nggak menentu? Nah, disinilah adaptasi kunci lain masuk, yang juga dibahas dalam di sumber Anda. Kemampuan unik manusia nyimpan energi dalam jumlah besar sebagai lemak tubuh. Dibanding kerabat primata terdekat, manusia itu secara signifikan lebih berlemak. Oh iya? Bahkan yang kurus banyak? Iya, bahkan atlet olimpiade yang super ramping pun, persentase lemak tubuhnya lebih tinggi dari simpanse liar. Kenapa evolusi dorong ke sini? Ya karena lemak itu cara nyimpan energi paling efisien. 1 gram lemak nyimpan sekitar 9 kalori. 2 kali lipat lebih dari karbohidrat atau protein yang cuma 4 kalori per gram. Efisien banget ya? Cadangan energi padat ini vital banget di zaman es. Pertama, sebagai bantalan buat lewatin masa sulit pas makanan langka. Kedua, dan ini nyambung banget, lemak itu bahan bakar penting buat otak kita yang rakus itu. Otak butuh pasokan glukosa stabil. Kalau glukosa menipis, tubuh bisa ubah lemak jadi keton, sumber energi alternatif buat otak. Terutama penting buat bayi dan anak kecil kan? Saya ingat baca di sumber Anda, otak bayi manusia itu borosnya minta ampun. Bisa habiskan sekitar 60% energi istirahatnya. Gila sih. Tepat sekali. Kebutuhan energi otak bayi yang ekstrim ini alasan utama kenapa bayi manusia lahir dengan lemak tubuh tinggi. Rata-rata 15% berat lahir. Jauh dibanding bayi primata lain yang cuma sekitar 3%. 15%? Makanya, bisa dibilang trimester ketiga kehamilan itu fokusnya menggemukkan janin, numpuk cadangan lemak buat beberapa bulan pertama hidup di luar rahim. Kemampuan numpuk dan pakai cadangan lemak ini jadi fondasi energi buat evolusi otak besar kita. Ini juga dukung strategi hidup lambat kita, karena lemak ibu bantu nanggung biaya hamil dan menyusui yang panjang, plus kasih energi buat pertumbuhan anak yang lambat tapi intensif itu. Jadi lemak itu kunci pendukung buat otak dan strategi hidup kita. Oke, gambaran besarnya mulai kelihatan nih. Leluhur zaman es, kita butuh energi tinggi karena otak dan badan besar. Punya strategi hidup lambat yang mahal juga, terus punya adaptasi buat nyimpen energi ekstra jadi lemak. Sekarang, pertanyaan berikutnya, gimana caranya mereka konsisten dapat energi lebih dari yang cuma cukup buat hidup sehari-hari? Gimana mereka bikin surplus energi buat diinvestasiin lagi ke otak besar, pertumbuhan lambat, dan anak yang bergantung lama itu? Nah, sumber Anda nunjukin kalau surplus energi ini bukan karena satu hal aja, tapi kombinasi cerdas dari beberapa strategi yang saling nguatin. Pertama, ya tadi, peningkatan kualitas diet. Homo erectus dan manusia purba setelahnya bukan lagi pemakan tumbuhan kualitas rendah. Mereka jadi pembulu peramu yang makin jago, aktif cari makanan paling padat energi dan nutrisi. Daging dan lemak jadi makin penting ya? Jauh lebih penting, mungkin dari berburu yang makin terorganisir atau mungut bangkai dari predator lain secara cerdas. Plus, mereka juga belajar cari sumber tumbuhan berkualitas tinggi, kayak umbi-umbian, kacang, biji, atau madu. Teknologi pasti bantu banget buat dapetin dan olah ini semua kan? Besar sekali perannya. Itu faktor kedua. Perkembangan teknologi. Alat acuelian kayak kapak genggam itu kayak pisau Swiss Army zaman batu. Serbaguna. Terus, lompatan penting di masa Homo heidelbergensis sekitar 500.000 tahun lalu mungkin, itu pengembangan tombak berujung batu. Ini bukan cuma tongkat runcing. Lebih canggih ya? Jauh. Ujung batunya tajam, dirancang khusus.
bisa tembus kulit hewan besar, bikin luka lebih parah, dan bisa nyerang dari jarak aman. Beda banget kan suksesnya sama risikonya dibanding lempar batu atau kayu. Ini pasti naikin perolehan daging banget. Dan tentu aja memasak, seperti tadi kita bahas, naikin nilai energi hampir semua makanan. Diet oke, teknologi oke. Kayaknya masih ada yang kurang. Apa mereka kerja sendiri-sendiri? Tentu enggak. Faktor ketiga yang mungkin jadi perekatnya adalah kerjasama sosial yang makin kompleks. Hidup sebagai pemburu peramu di zaman es itu susah kalau sendirian. Kerjasama jadi kunci. Kerjasama dalam hal apa aja tuh? Macam-macam. Berbagi makanan. Terutama hasil buruan besar atau kalau nemu madu gitu, biar kalau ada yang lagi apes tetap bisa makan. Terus pembagian kerja. Mungkin laki-laki fokus berburu besar, perempuan ngumpulin tumbuhan dan hewan kecil. Atau ada yang ahli bikin alat. Koordinasi sosial juga. Rencana berburu bareng, jaga wilayah, ngasuh anak bareng, alloparenting, berbagi info lokasi makanan. Dan ini mungkin didukung otak yang lebih besar juga ya? Kemungkinan besar begitu. Kemampuan kognitif lebih tinggi bantu kerja sosial yang lebih canggih. Jadi kombinasi diet bagus, teknologi maju, dan kerja sosial erat inilah yang bikin leluhur kita bisa konsisten hasilin surplus energi harian. Kalori ekstra itu yang diinvestasiin lagi buat biayain evolusi otak besar, badan besar, anak tumbuh lambat, dan simpanan lemak. Wah, sistem yang rumit tapi masuk akal banget. Nah, setelah kita paham gimana leluhur kita investasi besar-besaran buat energi demi otak dan badan besar, kita lihat sisi sebaliknya yuk. Gimana kalau anggaran energinya justru mepet banget? Sumbar Anda ngajak kita ke kasus yang mencengangkan banget dari Pulau Flores, Indonesia. Homo floresiensis, si hobbit itu. Ah iya, si Hobbit, contoh yang luar biasa. Mereka hidup di Flores sampai relatif belum lama ya, mungkin 50.000 tahun lalu. Yang bikin heboh kan ukurannya. Tingginya cuma semeteran, terus otaknya, ini yang lebih kaget, cuma 400 cc, seukuran otak simpanse. Padahal katanya mereka turunan Homo erectus yang otaknya bisa 800.000 cc. Gimana jelasin penyusutan drastis gini, terutama otaknya? Homo floresiensis ini pelajaran ekstrim ya. Betapa kuatnya kendala energi membentuk evolusi, bahkan di garis kita sendiri. Pulau terpencil kayak Flores itu seringkali ekosistemnya lebih simpel, sumber makanannya lebih terbatas dibanding daratan utama. Oke. Kondisi ini bisa micu fenomena kekerdilan pulau atau island dwarfing. Hewan besar yang terisolasi di pulau cenderung jadi lebih kecil biar hemat energi. Gajah kerdil stegodon juga akan ada di Flores bareng Hobbit. Oh iya bener. Skenario paling mungkin buat Hobbit yaitu populasi Homo erectus atau mungkin hominin lain yang lebih awal, nyampe Flores ratusan ribu tahun lalu. Terisolasi di sana, hadapi lingkungan yang kalorinya mungkin pas-pasan, tekanan seleksi alam jadi kuat banget buat nurunin biaya operasional tubuh. Jadi lebih kecil jelas ngurangin butuh kalori harian. Dan yang paling parah, otaknya ikut nyusut hampir separuh lebih. Ini nunjukin banget mahalnya organ itu ya. Tepat sekali. Penyusutan otak sedrastis itu, dari mungkin 800.000 cc, jadi cuma 400 cc, itu bukti paling kuat betapa mahalnya otak besar dari sisi energi. Otak itu kemewahan evolusioner. Kalau sumber daya banyak dan manfaatnya buat teknologi, sosial, cari makan, lebih besar dari biayanya, ya seleksi alam dorong pembesaran. Tapi kalau sebaliknya, Nah, kalau sumber daya langka banget, dan tekanan utamanya cuma bertahan hidup, yang ngurangin ukuran organ paling boros energi, otak, bisa jadi strategi adaptif paling efektif. Diperkirakan, Hobbit mungkin cuma butuh 1.200 sampai 1.400 kalori sehari. Jauh lebih hemat dari Homo erectus ukuran penuh yang bisa 1.800 sampai 2.500 kalori atau lebih. Kasus Hobbit ini ngingetin kita, secara brutal, evolusi otak besar itu bukan tujuan akhir yang pasti. Itu fitur mewah yang tergantung banget sama energi di lingkungan. Kendala energi bisa, dan memang membalikan tren itu. wow. Jadi setelah kita jelajahi bab 5 ini, gambarannya jadi luar biasa ya. Zaman es yang keras itu bukannya menghambat, malah jadi kayak kawah candra di muka, tempat menempa adaptasi kunci kemanusiaan kita. Benar sekali. Otak besar kita nggak muncul gitu aja. Hasil dari solusi cerdas buat tantangan energi, pindah ke diet berkualitas tinggi, dibantu teknologi, mungkin ada tukar guling otak usus kayak hipotesis jaringan mahal itu, kapasitas nyimpen lemak lebih besar, sama strategi hidup lambat yang fokus kualitas. Dan penting diingat, semua adaptasi biologis ini nyambung erat sama perubahan perilaku dan budaya.
Alat batu, api, terus kerjasama sosial yang makin kompleks buat cari dan bagi sumber daya. Terus kontras dari si Hobbit Flores tadi negasin banget betapa kuatnya kendala energi itu bisa membatasi dan membentuk jalur evolusi kita sampai ke otak. Evolusi manusia itu cerita soal manajemen energi ya intinya. Bisa dibilang begitu? Lalu, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin sekarang di abad 21? Relevansinya apa sih? Relevansinya besar banget. Warisan zaman es ini secara harfiah masih ada di badan kita, bahkan mungkin di perilaku kita. Kecenderungan kita gampang nyimpen lemak kalau kalori berlebih, kebutuhan energi otak kita yang tetap tinggi, bahkan mungkin dasar biologis kemampuan kita kerjasama dalam kelompok, semuanya akar dari adaptasi di masa lalu itu. Jadi ini bukan cuma cerita masa lalu ya? Bukan sekedar pelajaran sejarah alam. Ini kasih kita lensa penting buat pahami kondisi manusia modern. Banyak masalah kesehatan sekarang, kayak obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, yang dibahas lagi di bagian lain sumber Anda, itu sering dilihat ahli biologi evolusioner sebagai ketidakcocokan evolusioner atau evolutionary mismatch. Ketidakcocokan evolusioner? Maksudnya, biologi kita yang dirancang buat lingkungan dulu, sekarang hidup di lingkungan yang beda banget. Tepat. Adaptasi kita, kayak kemampuan efisien nyimpen lemak, atau keinginan kuat makan manis dan berlemak, yang dulu langka dan berharga, itu terbentuk di lingkungan di mana energi sering susah didapat dan aktivitas fisik tinggi itu wajib buat hidup. Sekarang, banyak dari kita hidup di lingkungan modern yang beracun energi, terutama kalori olahan murah gampang banget didapat, melimpah ruah, sementara gaya hidup kita sering kurang gerak. Jadi adaptasi yang dulu bagus, sekarang malah jadi masalah ya? Badan kita, yang masih bawa perangkat keras zaman batu, nggak dirancang buat hadapi surplus kalori konstan dan gaya hidup minim gerak ini. Akibatnya, adaptasi yang dulu untung kini bisa jadi bumerang, nyumbang ke penyakit kronis modern. Paham akar evolusi kita bantu kita ngerti kenapa kita rentan sama masalah ini, dan mungkin kasih petunjuk solusinya. Jadi, alih-alih lihat zaman es cuma sebagai masa sulit, mungkin kita harus lihatnya sebagai periode formatif paling krusial. Periode yang lewat tekanan energi secara paradoks menempa kecerdasan, kemampuan sosial kompleks, fleksibilitas, dan adaptasi luar biasa yang jadi ciri khas Homo sapiens. Persis. Perjuangan dasar buat dapat, kelola, dan alokasi energi itu mesin penggerak utama di balik banyak keunikan evolusi manusia. Dan ini bawa kita ke pemikiran terakhir buat Anda renungkan nih. Apa tuh? Kalau tantangan energi di masa lalu membentuk kita secara fundamental, tantangan energi macam apa, entah itu langkahnya sumber daya di beberapa tempat, atau melimpahnya energi yang salah di tempat lain, atau mungkin dampak sumber energi baru kita ke planet ini, yang lagi membentuk evolusi kita selanjutnya. Baik evolusi biologis jangka panjang, maupun evolusi budaya dan teknologi kita yang jauh lebih cepat, di masa depan yang lagi kita jalani sekarang. Wah, pertanyaan besar itu untuk direnungkan. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.